perekonomiannya aja sibuk nyapres. Mendak sibuk dagang capres-cawapres. Presidennya mau cawe-cawe. Siapa yang pikirin warga-warga? Sindiran itu dilontarkan ekonom Universitas Bung Karno, UBK, Gede Sandra, menyoal tingginya harga pangan di Indonesia saat ini. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo dibuat kaget oleh meroketnya harga daging ayam jelang Idul Adha 1444 Hijriah. Fakta itu diperoleh Jokowi saat belusukan di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin 26 Juni 2023. Meski mafhum adanya kenaikan jelang Idul Adha, Jokowi menyiratkan kenaikan harga mencapai Rp50.000 itu akan mencekik leher masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan bakal mengecek penyebab harga ayam melonjak drastis hingga melebihi 50%. Padahal harga ayam tertinggi dalam kondisi normal disebut Jokowi hanya sebesar Rp32.000. Nanti saya cek, mungkin ada problem di suplainya, di pasokannya, kata Jokowi kepada awak media. Kan saya cek, mungkin ada problem di suplainya, di pasokannya. Temuan Jokowi dalam sidaknya di Pasar Palmerah itu dianggap Gede tak mengherankan. Ia berpendapat hal itu tak lepas dari imbas terlalu sibuknya Zulkifli Hasan selaku orang nomor 1 di Kementerian Perdagangan dalam kancah politik. Karena menterinya sibuk berpolitik, kampanye pilpres, capres sana, capres sini, menteri perdagangannya, manuver sana, manuver sini, sehingga dia gagal menstabilkan harga. Kata Gede kepada Forum Keadilan, Senin 26 Juni 2023. Bahkan ketidakbecusan Mendak dalam perannya menstabilkan harga disebut Gede telah berlangsung sejak tahun lalu. Ketika itu, minyak sayur sempat menjadi barang eksklusif bagi masyarakat Indonesia. Bahkan harga minyak goreng kemasan pada bulan Maret 2022 mencapai Rp25.000 per liter. Menurutnya, meski pemerintah melakukan operasi pasar hingga mengungkap penimbunan, namun faktanya harga minyak sayur di pasaran masih terbilang tinggi hingga saat ini. Dilihat dari akar masalah, Gede mengemukakan kebijakan dikeluarkan pemerintah dari hulu menyangkut kebutuhan pangan telah salah. Hampir semua kebutuhan pangan diselesaikan dengan cara impor. Sejak zaman bahela, kata Gede, impor pangan menjadi fenomena mencari duit dengan cara paling gampang. Pemerintah menurut Gede tidak sungguh-sungguh memprioritaskan swasembada pangan sebagai pemenuhan produksi untuk kebutuhan pangan masyarakat, sehingga memaksa harus impor. Impor ini yang ditunggu-tunggu kebanyakan pejabat-pejabat yang berasal dari parpol itu. Karena kan impor ini cari duit paling gampang. Selisih margin volume ratus ribu ton dapat uang triliunan dana politik ini itu. Kan selalu gitu polanya. Setiap pemerintahan, setiap zaman di Indonesia memang selalu begitu. Timpal Gede. Lebih jauh Gede berpendapat, para menteri yang sibuk berpolitik agar di-reshuffle sehingga dapat fokus berpolitik tanpa mengorbankan rakyat. Sependapat, pengamat politik Emrus Sihombing menilai persoalan pemenuhan produksi dalam negeri sebagai solusi mengatasi kenaikan harga pangan. Terlebih kenaikan pangan ini rutin terjadi di momentum tertentu, salah satunya jelang hari besar keagamaan. Namun ia tak sepaham apabila Mendak harus dipersalahkan atas kondisi tersebut. Peran Mendak dikatakannya menyangkut persoalan ekspor-impor dan persoalan perdagangan dalam negeri. Kesalahan utama menurut Emrus justru terletak pada kinerja Kementerian Pertanian. Kalau kenaikan bahan pangan, saya justru mengkritisi Menteri Pertanian. Dia penyedia bahan-bahan pertanian itu. Di bawah Kementanlah berbicara produksi pangan itu. Misalnya beras, bukankah itu produksi pertanian? Cabai, daging ayam, saya justru mempertanyakan Menteri Pertanian. Komentar Emrus saat berbicara dengan Forum Keadilan kemarin. Ia menegaskan, dalam keilmuan,
Prediksi dapat dilakukan atas dasar mempelajari peristiwa masa lalu yang berulang. Terus berulangnya persoalan serupa setiap tahunnya dipandang Emrus menjadi alasan untuk mempertanyakan kinerja dan manajemen dilakukan Kementerian Pertanian. Perihal sibuknya menteri dalam berpolitik jelang pesta demokrasi juga diungkapkannya bukan menjadi penyebab utama peningkatan drastis harga kebutuhan pokok. Peran menteri seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh dirjen-dirjen yang berada dalam kementerian terkait. Para dirjen di Kementerian Pertanian disarankannya meletakkan jabatan bila tak mampu menangani persoalan kebutuhan produksi pangan dalam negeri. Selain persoalan swasembada pangan, hal lain yang menurut Emrus dapat menyebabkan bergejolaknya harga pangan adalah potensi terjadinya penimbunan atau aksi spekulan. Dalam unggahan data per hari itu, daging ayam ras hanya menunjukkan kenaikan sebesar 1,55% dari 3 hari sebelumnya. Nilai jual daging ayam ras di SP2KP hari itu tercatat di angka Rp39.300. Angkat bicara, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo mengaku telah mengecek harga daging ayam di Pasar Palmerah setelah dikunjungi oleh Jokowi. Ia beralasan harga mencapai Rp50.000 disampaikan Jokowi adalah untuk jenis filet atau daging utuh. Sementara harga ayam karkasnya dengan ukuran 1,3 hingga 1,4 kg berkisar Rp43.000 sampai Rp44.000. Harga daging ayam karkas itu diungkapkannya masih wajar dan biasanya kenaikan terjadi mendekati Lebaran Idul Adha. Berbeda, sehari pasca temuan Jokowi, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuga menuturkan adanya evaluasi menyangkut harga sejumlah bahan pokok jelang Idul Adha, salah satunya daging ayam. Dirinya memvalidasi adanya kenaikan di beberapa pasar di daerah, termasuk pasar yang dikunjungi Presiden Jokowi. Sebagai upaya menstabilkan harga dan menjamin adanya pasokan jelang Idul Adha, Kemendak akan berkoordinasi dengan stakeholder, termasuk Satgas Pangan hingga di tingkatan daerah. Kemendak bersama pemerintah mengupayakan harga kembali normal dalam waktu dekat. Selain sidak langsung yang juga dipimpin Mendak Zulkifli Hasan, operasi pasar akan dilakukan untuk memastikan harga pangan dapat kembali turun.